Selamat pagi, welcome back to my channel. Terkadang ya kalau kita cari rumah itu memang gampang-gampang susah. Kadang udah seneng rumahnya, modelnya bagus, ternyata lokasinya belusukan. Kadang-kadang rumahnya udah wah keren, bagus, lokasi mendingan lah, harganya kok tinggi banget di luar budget. Atau kadang-kadang budgetnya tipis, pingin lokasi yang masih dekat pusat kota. Rumahnya kalau bisa model baru, mobilnya punya 2 berarti lebarnya minimal 6 baru lebih enak. Nah, dari perbandingan 3 yang biasanya ngomong harga, kualitas, dan lokasi. Punya 2 aja itu udah boleh jadikan pertimbangan buat beli rumah. Di sebelah ini, saya konten rumah viewing ini. Rumahnya 2 unit masih baru. Lokasinya dekat pusat kota. Paling ini cuman paling 20 menit 30 menit bisa sampai daerah ke tengah kota, karena posisi saya sekarang ada di Kelampis Indah, Kelampis Semolo, mau kuliah di ITATS enak, mau yang ke arah mungkin kerja masih dekat-dekat butuh ke Galaxy Mall, ke arah ITS segala macam, posisinya masih di tengah-tengah. Enak banget gitu loh, mau belanja oke dekat, modelnya baru, harganya top di bawah 2M. Rumah baru bawah 2M kalau dekat pusat kota itu jarang banget. Ini termasuk rumah langka. Tetapi ya saya ngomong jujur juga, ada plus ada minus. Minusnya kadang-kadang ada orang yang suka rumah bagian pojok. Ini udah tembok rumah sebelah, rumahnya yang kanan ini udah pojokan. Enaknya tapi kalau parkir gak repot dong, di luar gak rebutan. Bisa parkir sendiri, rumah depan udah ada orang. Gak ribut sama tetangga. Lainnya lagi, akses masuk mungkin sedikit kecil, tapi tetap mobil 2 enak masuk. Tapi mungkin jalan masuknya nggak kayak perumahan yang gede ya, masuknya gampang. Tapi daerah sini masuk sepi juga. Jadi kalau yang suka jadi punya rumah, saya suka yang paling hook atau paling pojok, ya nggak perlu saya ribut sama tetangga. Saya tenang-tenang aja di pojokan, mau mobil saya saudara datang, ini cocok banget. Apalagi budget 1,8. Ukuran rumahnya 6x17, jelas 2 mobil gede masuk. Alphard pun 2 bisa, hanya saja mungkin kalau Alphard ya buka pintunya agak mepet dikit. Posisinya udah pas kok, mungkin agak sedikit yang ke kanan dikit karena posisi tandonnya agak di tengah. Mobil harusnya saya sama kok, rumahnya 6 juga, iya cocok, ini bisa mobil sedikit ngelewati di atas tandon. Udah ada tandon atas, tandon bawah. Tapi nilai plus rumah ini banyak banget. Selain harga ya, lokasi dan harga, modelnya. Baru masuk kita disambut sama foyer cantik ini. Kasih kursi kecil buat duduk, ganti sepatu, ngobrol-ngobrol sama tamu biar nggak usah masuk ke dalam. Kasih kursi kecil dikit juga bisa. Jadi ini jarang banget yang ada di rumah-rumah lainnya yang biasanya saya konten. Ya sudah masuk begitu depan, langsung masuk buka ruang utama. Kayak gini-gini biasanya cuma ada di developer yang harganya udah gede banget. Foyer ini menutupi posisi juga untuk satu inner garden yang bisa dipakai, tinggal ditata lagi. Ada open space di atas juga banyak, bagus. Jadi kalau hujan ya udah langsung ke bawah, airnya udah kesannya bagus banget, natural banget. Dan bisa lihat beda loh sama rumah-rumah biasanya kan. Jendela besar, pencahayaan bagus. Masuk ke dalam ruang tengah, ditata rapi nih. Kalau desain interiornya pinter, pasti nyaman banget, enak banget. Kesannya tenang di bagian ujung, nggak pakai ribut. Tinggal ditata lagi. Model naturalisnya ada foyer depan, inner garden, warna dapurnya ini semua variasi dapurnya ini semi furnishnya warna kayu semua. Cocok banget loh, udah dikasih semi furnish enak, kasih lemari, nggak tinggal pasang set yang bagian atas saja, semuanya udah dikasih. Ini bagian kamarnya loh. Ya udah lama saya nggak nemu ada yang pasang kayunya, biasanya pakai warnanya agak tua. Dikasih kalem-kalem gini enak banget. Ini masih baru, bagus. Jalur AC semua terpasang, ada jendela ke belakang buat sirkulasi udara. Kamar standar untuk dipakai untuk anaknya bisa, orang tua bisa jelas. Kamar mandinya sedikit terpisah di bagian belakang. Nih.
Kamar mandinya pun tidak kecil, enak karena lebar 6 itu memang saya bilang rumah paling cocok itu lebar 6. Karena nanti kalau dibangun ditata lagi kamar mandi nggak sempit, untuk parkiran enak. Ke belakangnya juga ini kalau 17 ya, natanya enak. Punya open space yang kedua di bagian belakang. Service area semuanya ada di sini, cucian ada di sini, udah dikasih kanopi, tapi kalau menurut saya kanopinya ini kurang maju. Karena kalau hujan udah macet pasti mesin cuci kena juga, ini mesti ditutupi. Posisi kamar mandi pembantu kalau bisa nggak dipakai pun bisa jadi gudang tambahan di belakang. Enak loh ini. Saya sih suka punya taman inner garden. Kalau saya benar-benar saya ganti model tanaman, bisa sambil mencerahkan pikiran. Apalagi saya punya orang tua suka tanaman, cocok banget di sana. Tutup aja daripada nanti kena angin. Ruangan utama ada penyimpanan di bawah tangga. Belikan satu sekat kayak lemari yang biasa kita pakai itu, bisa untuk simpan sepatu segala macam. TV masih bisa bawa tangga juga ada masalah. Motif tangganya aja beda loh. Minimalis tapi naturalis juga. Lantainya model warna coklat-coklat naturalis. Menyenangkan. Jarak kaki juga enak, nggak ketinggian. Pas kurang lebih 15 cm. Enak banget. Nah, kalau rumah biasanya kan butuhnya skylight-nya nggak ada. Karena ini begini, open skylight-nya digabung dengan open space yang tadi. Ini. Tak tunjukin. Nah, open space yang tadi di lantai bawah, ini yang ke bawahnya langsung. Tuh, kan enak, sirkulasi udara jelas bagus. Pinter ini, lewatnya bener-bener beda. Tangga ke atas buat tanda segala macam. Masih ada satu ruangan bagian atas untuk landing area bagian atas ini. Pasang lagi ruang keluarga, kasih TV, kursi duduk-duduk di lantai atas, kan enak banget. Sebelahnya langsung kamar buat anaknya. Kelihatannya memang ukurannya standar ya, 2x2. Tapi ada nilai plusnya, jangan salah. Kamar mandinya gede loh. Dikasih kamar mandi dalam sudah. Master bedroom ukuran mini master bedroom. Nah, gak nyangka saya kamar yang segini biasanya wis kamar tok, gak mungkin dikasih apa-apa. Ini ternyata ukurannya udah pas buat satu anak, kasur, jendela besar bawah dari floor to ceiling, kamar mandi gede juga. Udah gitu master bedroomnya ini bahkan di rumah developer pun saya jarang lihat ada yang kasih floor to ceiling yang seluas ini dengan ukuran 2x2. Wah, kayak ini deh, pemandangannya jadi beda banget ya, kelihatan gede banget, ada kelihatan awan segala macam. Kesannya itu bener-bener cozy banget rumahnya. Ini butuh desain interior yang bagus. Wah, bener-bener Anda bakalan awet di rumah, sayang sama keluarga, udah disayang. Kamar mandinya pun lebar 6, ya inilah kamar mandi lebar 6. Kalau natanya pas, layoutnya pas, kerasa gede, pasti bathtub kecil juga bisa. Bener-bener ini top quality. Ini buat apa? Kalau ada cowokan di sini, jelas ini cocoknya buat antara buat mungkin buat TV, duduknya di sebelah sana. Ya masuk sedikit itu, atau buat kerja kasih komputer, udah puas. Ini bisa yang kerja streamingan, jadi youtuber, jadi streamer, enak banget, udah cocok bagian pojok, nggak kena matahari langsung. Ada 2 unit yang bisa dipilih daerah Klampis Semolo, harganya di bawah 2M, cuma 1,8 loh ini. Minusnya cuma daerahnya agak mojok dikit, gagan ujung, udah gang buntu istilahnya. Tapi itu udah kesampingan lah. Rumah secantik ini, semodel ini, sebagus ini, cuma 2 unit dekat pusat kota, nggak ada lagi. Sepumpung sebelum ketinggalan, segera hubungi saya.